Shalom adik-adik. Shalom juga. Wah, ada Kakak Brian. Apa kabar hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan, angkat tangan. Kakak Brian mendengar firman Tuhan? Oke, teman-teman yang di rumah juga mendengar firman Tuhan. Adik-adik, angkat tangannya. Oke. Nah, sekarang sudah siap dengar firman Tuhan? Mari sama-sama kita akan dengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kalau beberapa minggu yang lalu ya, Tante Yanti bicara tentang kuasa doa. Lalu Tante Vita pernah juga cerita tentang kuasa perkataan. Lalu Tante Natalia juga cerita tentang kuasa pujian. Nah, saat ini ya, kita akan melihat sama-sama cerita firman Tuhan tentang karya Roh Kudus ya, atau kuasa Roh Kudus. Nah, di dalam Alkitab di situ dikatakan apa? Coba kita lihat dulu Alkitab kita. Buka dulu Alkitab. Ayo Kakak Brian ya. Kita lihat Alkitab kita. Buka Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Rasul yang pertama ayatnya yang ke-8. Coba Tante Vita minta Kakak Brian bacakan dong. Ayo, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Baca kuat-kuat. Ayo. Baca yang kuat, ayo. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata apa tadi? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu ya. Jadi tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kita berdoa, kita tidak akan bisa mendapatkan jawaban ya. Walaupun kita baca firman, kalau Roh Kudus tidak bekerja, tidak berikan pengertian kepada kita adik-adik, baca-baca aja, dengar aja firman Tuhan, tapi tidak ada Roh Kudus, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita ya. Jadi dikatakan tadi, nah, waktu cerita Tante Yanti, kuasa doa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Berarti Kakak Brian, kalau kita tidak perlu dengan Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya? Iya? Iya. Jadi pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya bisa Papi Heski bilang gini ya, kita harus penuh dengan Roh Kudus dari anak kecil. Bukan nanti kita besar jadi mama-mama baru kita dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Tidak, dari masih seperti Brian masih kecil, adik-adik yang di rumah masih kecil, harus penuh dengan Roh Kudus ya. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak punya kuasa apa-apa. Kan kita tadi sudah ngomong, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas adik-adik Pelnap Samuel GPDI Kota Palu. Tepuk tangan dulu. Yeay. Tapi kita percaya adik-adik Pelnap, adik-adik Pelnap GPD Kota Palu dan Gajah Mada Pelnap Samuel penuh dengan Roh Kudus, dan kita akan penuh dengan kuasa. Contohnya kita perlu dengan kuasa karena Roh Kudus sudah dalam diri kita ya Brian ya, Kakak Brian ya. Nah, waktu kita berdoa kan kita diberi kuasa toh ya, karena Roh Kudus di hati kita, di hidup kita. Waktu Brian, mamanya Brian sakit, lalu mamanya Brian sakit, lalu Brian mendoakan mama. Kira-kira sembuh tidak Brian? Sembuh mama tidak? Sembuh. Kenapa? Karena Roh Kudus memberi kuasa kepada kita. Begitu juga kalau misalnya adik-adik yang di rumah ya, tiba-tiba kakaknya atau adiknya sakit ya, kita kan punya kuasa, diberi kuasa ya. Nah, waktu kita berdoa, karena kita sudah diberi kuasa ya, kalau Roh Kudus ada sama kita, diberi kuasa, waktu berdoa jadi sembuh. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Nah, waktu kita takut, waktu kita senang, waktu kita sedih, Roh Kudus bekerja. Karena Roh Kudus
susah hati. Tiba-tiba ada Roh Kudus. Makanya Roh Kudus menghibur. Makanya Brian penuh dengan Roh Kudus. Nah, sekarang adik-adik di rumah tentunya akan bertanya, Tante Vita, bagaimana sih kita bisa tahu apa tandanya kita penuh dengan Roh Kudus? Dulu Brian nakal, sekarang tidak lagi. Dulu Brian tidak suka berdoa, sekarang suka berdoa. Yeay! Dulu Brian tidak suka baca Alkitab, sekarang suka baca Alkitab. Oh, luar biasa ya Kakak Brian ya. Kakak Brian tuh sudah tahu. Tadi Kakak Brian sudah bersaksi ya bahwa tanda Kakak Brian tahu dia penuh dengan Roh Kudus, bahwa kalau dulu dia nakal, sekarang tidak nakal lagi. Wow, lalu kalau dulu Kakak Brian tidak suka berdoa, sekarang dia berdoa. Nah, dulu Kakak Brian tidak suka baca Alkitab, sekarang suka Berdoa. baca Alkitab dan berdoa. Wow, luar biasa. Tentunya adik-adik yang di rumah pun seperti itu. Jadi kalau adik-adik yang di rumah bertanya, bagaimana adik-adik, bagaimana saya bisa tahu Tante Vita? Nah, dari perubahan hidup setiap hari ya. Tentunya adik-adik akan berubah kalau adik-adik penuh dengan Roh Kudus. Kalau Kakak Brian penuh dengan Roh Kudus, pasti hidupnya akan berubah. Wow, luar biasa ya. Pasti adik-adik sudah mengerti firman Tuhan hari ini ya. Jadi mulai hari ini ya, kalau ada adik-adik yang belum penuh dengan Roh Kudus ya, yang mungkin kayaknya saya ini belum penuh Roh Kudus, kayaknya saya ini masih suka marah-marah, itu lagi diproses ya. Jadi tidak langsung tiba-tiba berubah, tidak, lewat proses ya. Proses itu artinya bukan hari ini, tapi dengan perlahan-lahan. Yang penting adik-adik mau berubah. Adik-adik mau apa? Berubah. Iya, kalau berubah, kalau mau penuh Roh Kudus, berarti adik-adik mau berubah. Oke. Nah, hari ini kita sudah mengerti ya, sudah belajar firman Tuhan tentang kuasa Roh Kudus. Nah, berarti sudah tahu ya. Jadi Roh Kudus itu berkuasa ya, berkuasa merubah hidup kita ya. Roh Kudus itu bisa merubah hidup kita ya, sehingga kita dikatakan menjadi anak-anak Tuhan. Oke. Puji Tuhan adik-adik yang di rumah. Sore hari ini kita sudah belajar tentang kuasa Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kita, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita diberi kuasa, kita berdoa, kita dijawab doa kita, lalu kita berdoa untuk orang sakitnya sembuh. Waktu kita berdoa orang susah diberi kekuatan. Waktu kita berdoa untuk orang yang sedih, pasti dia sukacita. Apa? Sukacita. Lalu waktu kita berdoa untuk orang anak-anak yang takut, dia tidak lagi takut, tapi dia akan senantiasa bersukacita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, kita dari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang singkat pada saat ini. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bisa merubah hidup kami. Roh Kudus bisa merubah hidup anak-anak sekolah minggu, Samuel GPD Kota Palu. Bahkan bisa merubah kami orang-orang tua yang sempat mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan di hati kami sehingga kami bisa mengerti, memahami firman Tuhan, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami semua, berkati anak-anak sekolah minggu Samuel GPD Kota Palu yang saat ini lagi duduk mendengar firman Tuhan, dan yang ada di mana saja seluruh anak-anak sekolah minggu. Berkati Tuhan. Terima kasih orang-orang tua mereka juga Tuhan memberkati, usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali pada episode yang berikutnya.